Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yakni Taujih Robani oleh Pembina Yayasan Subulus Salam Nusantara. Kepada Kiai Haji Umar Fakihudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, para alim, para ulama yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus yayasan, para direktur, asatid dan ustadzah, hafidhuhumullah. Anak-anakku yang berbahagia yang sedang diwisuda dan usai, mudah-mudahan Allah merahmati dan menjaga mereka semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri yang semoga dirahmati Allah, serta seluruh undangan hadirin muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah kemuliaan bersama dengan sesuatu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla yang maha mulia sebagai sesuatu yang mulia. Sekiranya kita tidak merasa mulia dengan Quran, dengan apa lagi kita akan merasa mulia? Sekiranya kita tidak menghadirkan sepenuh totalitas rasa, tenaga, air mata, sampai sepenuh harta kita
Untuk Quran, kemuliaan apalagi yang bakal kita sandang dan layak untuk kita berbangga mengakui sebagai mulia. Sementara dari situlah kita mengetahui banyak hal tentang mulia itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini adalah hari Quran bagi kita sekalian. Maka selayaknya ruh daripada Quran itu kita tanam yang begitu dalam. Dan mudah-mudahan kita sudah menemukannya, sekiranya belum terukir dan tertanam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantu kita untuk menemukan ruh itu, agar dengan itu punya daya sentuh dan punya pengaruh kepada seluruh kehidupan kita. Ketika kalimat itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Maha suci Allah dari butuh kepada hamba dan kepada manusia. Tapi kalimat Rasulullah adalah wahyu itu sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah sudah bersabda itu bukan kalimat biasa. Kalimat yang maknanya adalah wahyu yang lebih mudah untuk dicerna. Allah berkenan mengumumkan sesungguhnya Allah punya keluarga dari manusia, dari hamba-hambanya. Maka keluarga itu disebut ahlul Quran. Huwa ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan hamba-hambanya yang istimewa. Saya menyebutnya ini Bapak Ibu sebagai ruh. Kalau panjenengan merasa belum termuliakan dengan Quran, belum teristimewakan dengan Quran, bukan Qurannya. Boleh jadi dosis kita itu mentransformasi Al-Quran masih kurang. Kita minum obat 1 butir, 2 butir ternyata kok belum meredakan problem sakit kita. Bukan obatnya, bisa jadi adalah dosisnya. Kalau 1 juz, 2 juz itu belum membawa kita dan mengantar kita kepada keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang bersama dengan Quran, boleh jadi itu ada dosisnya. Karena Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam nakhtimul Quran ya Rasulullah?" Kita itu harus khatam Al-Quran itu berapa lama sih ya Rasulullah? Setiap 30 hari sekali. Maka jadilah Al-Quran itu 30 juz. Sehebat apapun kuantum Quran, sehebat apapun rumah tahfidz Zabisa, sekalipun tulisannya mentereng tagline-nya itu cepat, tepat, akurat. Tapi sejak awal kita sudah ingatkan tidak boleh melebihi 30 juz yang dihafal. Sampai 31 juz sopo. One day one juz itu yang paling lama.
saya nyebutnya paling males. Bagaimana akan bisa menghasilkan sisi ijazul Quran, sisi kemukjizatan Al-Quran kalau seharinya itu diseduh dengan 1 juz. Kurang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sebentar lagi kita memasuki Rajab, setelah itu adalah Sya'ban, dan setelah itu adalah Ramadan, bulan yang kita rayakan, bulan yang kita sebut bulan panen. Dari mana kita memanen? Dari Quran kita. Rasulullah mengajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa kita butuh keberkahan di 2 bulan sebelum Ramadan? Karena ini adalah bulan pemanasan. Kalau Bapak Ibu itu tilawahnya di bulan Rajab dan Sya'ban 1 juz, ya nanti Ramadannya paling one day 2 juz. Kalau seharinya 3 juz, Ramadan paling ya banter-banter itu 10 juz. Maka kami sudah mulai pemanasan biar panas. 1 Ramadan itu bukan pemanasan tapi sudah tancap gas. Anak-anak kami, asatidzah dan ustadzah kami, bulan Rajab sudah berapa juz targetnya nak? One day 5 juz. Bulan Sya'ban one day 10 juz. Dan kita baru berani mencanangkan Ramadan ini, insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti. Kalau bisa mengikuti. Karena kita sudah giginya gigi 5, ini akselerasi. One day one khatam. Itu Ramadan kita insya Allah. Kalau disebut oleh Bapak Direktur, Bapak Yayasan, insya Allah akan membuat rumah tahfidz Zabisa itu 50. Tadi yang belum disebut waktunya. Saya maklum karena ndredeg. 5 tahun ke depan kita merencanakan 50 Zabisa akan berdiri. Wih, tenanan pora, kan baru niat. Lah kalau mau dibuktikan ya 5 tahun kemudian hari, tinggal 2025 yang akan mendatang. Kuantum Quran itu targetnya menjadikan Al-Quran lebih elegan, nyaman, mudah untuk dihafal oleh setiap kaum muslimin. Maka selalu berproses menjadikan kuantum tahfidz itu sebagai laboratorium bagaimana menghafal itu simple, mudah. Tempo hari kita ingin canangkan 3 tahun anak-anak sudah selesai 30 juznya, kita ingin lebih percepat 1 tahun bisa selesai. Dengan beberapa formula yang sudah kita berusaha untuk pelajari. Setidaknya 15 plus formula yang kita buat untuk bisa meramu bagaimana menghafal itu menjadi lebih sesuatu yang mudah, kemudian sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau di wisuda itu terus dikasih bingkisan-bingkisan gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kok pakai tas bingkisannya? Karena kalau tahu isinya apa nanti nggak jadi surprise. Coba kalau isinya itu paket umroh. Wah. Ya mohon maaf Bapak Ibu nggak ikut serta bersama dengan mereka. Tapi karena belum tahu ya nanti tanya aja sendiri isinya apa gitu. Saya aja juga nggak tahu, tak taruh di atas meja, sudah begitu saja. Pasti surprise gitu. Jadi ruh kita itu ada di sini loh Bapak Ibu. Temukan ruhnya ini loh ya. Menjadi keluarga Allah, menjadi hamba Allah yang VIP, istimewa. Maka kita berjalan
berlari, kalau perlu merangkak, berproses untuk menjadi hamba Allah yang istimewa dan yang menjadikan kita istimewa karena Quran. Allah mengirim malaikat yang tergabung dalam safarah, yang selalu keliling. Manakala ada mereka yang membaca Quran, maka malaikat ini akan singgah, menaungkan sayap-sayapnya. Kalau cuma sekedar dipayungi, itu belum istimewa. Kalau baru sekedar dikasih naungan teratak dan kanopi, itu belum istimewa. Tapi mereka yang membaca Quran itu sudah bisa dibaca sejak istimewanya ketika lantunan ayat yang pertama, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, 2 orang, 3 orang, 4 orang di salah satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Yang pertama mereka lakukan adalah membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu, dan berusaha untuk mengkaji hukum tajwidnya, tahsinnya, berusaha menghafalnya, berusaha mengerti maknanya, berusaha mengerti tafsirnya, berusaha belajar bagaimana mengamalkannya. Allah janjikan 4. Keempat-empatnya ini susah didapatkan kecuali bersama dengan Quran. Nazalat alaihimus sakinah, tenang. Apa yang dimaksud dengan tenang? Bapak Ibu, itu ada laboratoriumnya, kolam. Permisalan seorang mukmin dengan Quran itu sebagaimana ikan dengan air. Kenapa ikan itu berjalan dengan tenang? Dilihatin sekian banyak orang itu tenang. Karena banyak airnya. Mukmin yang banyak membaca Quran tenang. Ini kalau dikurangi airnya, dibuka kerannya untuk berkurang airnya, makin tipis, makin tipis. Ikan itu berjalannya mulai gelisah, miring-miring gitu kalau sudah tipis itu. Maka kalau ada orang yang jalannya miring-miring, itu tandanya kekurangan Quran. Napa to mumet, wah kurang Quran. Mulai terhuyung-huyung kurang Quran. Kalau sangat kurang sekali itu kalau airnya habis, ngelepar-ngelepar. Hidupnya kok menggelepar susah. Bahkan terasa kembang kempis susah itu. Itu kurang Quran. Semengerti saya hanya 2 ikan yang bertahan tanpa air. 1 ikan-ikanan. Itu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari itu kuat. Karena memang ikan-ikanan itu bukan ikan beneran. Yang kedua, ikan olahan. Bandeng presto itu betah tanpa air. Tanya sama Ibu Anita, pemilik Kepala Manyung. Itu kalau sudah di piring itu betah tanpa air. Maka kalau seorang mukmin betah tanpa Quran, kita curiga antara 2 kemungkinan. Iman-imanan atau mukmin olahan. Mau menghindar dan endo kemana panjenengan? Iya ya, nek baca Quran itu dapat 10 menit itu angope ping 5. Disuruh membaca 10 lembar yang maknanya 1 juz, dapat 7 lembar, rata-rata berhenti Pak. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ngitung sisanya. Ya mesti telu. Baca lagi dapat 8 lembar, berhenti lagi. Ngapain? Ngitung sisanya. Berniat tenan. Masya Allah, hitung bolak balik.
Berharap sekiranya ada satu upo gitu ya, biji nasi yang jatuh ke Quran terus membuat lengket satu lembar dengan yang lainnya, sehingga begitu dibalik itu lengket. Alhamdulillah. Kalau gitu enak, baca Qurannya pakai HP itu ya, salah pencet kursornya itu langsung khatam, dicari lagi susah. Kalau mengerti demikian, kenapa kita nggak senang dengan Quran itu? Ternyata kuncinya di dunia itu yaitu lawang akhirat aja selesainya dengan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran. Al-Quran itu betul-betul wallahi akan datang. Enggak pakai telat-telatan, enggak pakai macet-macetan. Pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai pembela, sebagai penolong bagi yang membacanya. Lah kalau kita tidak punya saldo, punya simpanan, punya tabungan, punya yang dijaga menjadi penolong, siapa yang menolong kita di alam kubur? Al-Quran akan dibentukkan sosok kuat dan lemahnya tergantung kita yang membacanya. Nah kalau sedikit membacanya dibentukkan sosok yang lemah, ringkih, menolong apa? Mudah-mudahan ruh ini sudah mulai ketemu di hati kita sekalian. Wabil khusus bagi anak-anak kami dan bagi orang tua tadi yang tadi sudah ditanya sama Ustadz Direktur, siapkah jadi santri di rumah? Siap. Kita akan lihat nanti. Titen ono. 4 juz, 5 juz, Masya Allah. Banyak jamaah kita yang awalnya itu tidak percaya, masa kami bisa 5 juz sehari. Tapi begitu dikasih tahu caranya, anak ngono ya gampang. Ya memang gampang kalau kita itu mau tuh, bukan karena gampang yang sesungguhnya, tapi karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semudah itu kita membaca Al-Quran, walaupun awalnya itu nampak kita itu tercengang. Masa bisa sehari 5 juz? Masa sehari bisa khatam 1 kali di bulan Ramadan seharinya? Begitu bisa, Masya Allah. Berarti banyak hal yang bisa kita capai dalam kehidupan kita. 50 cabang itu menjadi lebih real, lebih nyata. Karena sebelumnya kita merasa enggak real, sebagaimana tidak realnya kita membaca one day 5 juz. Sebagaimana tidak realnya kita membaca one day 10 juz. Sebagaimana tidak realnya kita membaca one day 1 khatam. Tapi kita terus menempa. Satu malam Rasulullah keluar ke Masjid Nabawi. Berharap ada sahabat yang bisa ditemui. Ketemunya itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang sedang berjuang untuk menghatamkan 30 juz dalam 2 rakaat. Tapi ujung-ujungnya itu nangis ketika bertemu dengan ayat innallaha ashtara minal mu'minin. Allah beli. Diumpamakan antara Allah dengan mukmin itu transaksi. Allah akan beli dari orang mukmin semuanya. Air matanya, tenaganya, bahkan benci dan cintanya, bahkan seluruh kelelahannya dan seluruh hartanya akan dibayar dengan jannah. Yang belum tergambar ilustrasi surga itu kayak apa, silakan dibaca, walaupun sangat mungkin tidak akan terilustrasikan karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarat bibal bashar. Kalau sampai bisa terlihat, bisa terdengar atau terdetik di hati saja, itu bukan surga beneran. Karena disifati begitu. Tapi paling enggak ada yang mendekatkan begitu ya. Maka di dalam hadis qudsi itu ada
momentum di mana Allah itu sungkan. Maha suci Allah dari menyerupai dari makhluknya. Harus mengambil nyawa seorang mukmin. Padahal seorang mukmin itu tidak suka kalau diambil nyawanya. Tapi karena untuk dibalasi yang lebih istimewa. Bapak Ibu gadah putra sing gadah bantal guling ileran. Dicekeli terus sama putrane niku. Nduk, Nang, Le, tak tukokke bantal sing anyar. Mboten. Ini bantal kesukaan. Bantal favorit. Cekeli terus. Ditukokke sing anyar, sing luwih apik. Ora. Lah wong bantal ileran wae lho kok dipertahankan. Tapi yo bapaknya itu yo pekewo iki engko piye nek dijaluk ki malah nangis padahal mau dikasih yang lebih baik. Mukmin itu nek diambil ruhnya bakal iki susah, sedih. Padahal mau diganti yang lebih baik daripada dunia ini. Kamu tuh lelah di dunia. Jengkel ke dunia itu. Maka ada yang merasa kerasan dengan dunia itu kebangetan. Dibuat dengan beraneka ragam segala masalah musibah biar panjenengan tidak kerasan. Ana sing utang ya ora dibalekke ya ngono kuwi donya iki. Dimintai tolong susah. Ya memang begitu dunianya. Memang begitu isinya dunia itu begitu. Al-makarih bagi orang-orang beriman. Ya. Belum sempat selesai dari COVID muncul lagi masalah. Ya memang begitu. Ini untuk ditempati kemudian pada sekian waktu untuk ditinggal. Dan bukan tempat tinggal. Tempat untuk mengambil bekal dan bukan untuk tempat tinggal. Mudah-mudahan sudah klik begitu ya, secara ruhnya sudah dapat sehingga kita itu dari hati yang paling dalam, ruhnya sudah ke tanah. Hadis yang kedua. Kalau Bapak Ibu sempat mbaten, kengko pirang hadis ya. 3 Bapak Ibu, benoran dredeg gitu. Makanya saya minta suruh bawain jam. Biar enggak terlalu lama. Saya tuh khawatir kalau ngisi pengajian kemudian dijengkeli jamaah. Dijengkeli jamaah itu masalah. Hadis yang kedua, mathalul Masya Allah. Hadis yang kedua adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Setelah itu tumbuh di dalam diri kita ruh, sehingga kita itu tenang gitu ya. Maka apa yang akan kita kerjakan? Apapun pekerjaannya jangan terlewat dari 2 hal. Boleh jadi petani, boleh jadi pegawai, boleh jadi direktur, boleh jadi santri, boleh jadi anak, boleh jadi bapak, apapun profesinya, tapi tidak boleh lepas dari 2 hal ini. Untuk tetap tersematkan pada diri kita kalimat khair. Selamanya kita itu akan disebut orang baik, banyak memberikan manfaat. Selama kita punya pekerjaan 2. Ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Guru yang baik itu guru yang ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bapak yang terbaik adalah bapak yang ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ibu yang paling solihah itu ibu yang ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Berjuang untuk belajar Quran meliputi 8 hal untuk menjadi ahlul Quran. Belajar untuk senang mendengar Quran, belajar untuk senang membaca Al-Quran, belajar untuk senang menghafal Quran, belajar untuk senang mengetahui arti daripada Al-Quran,
belajar untuk membersamai Al-Quran. Ikut sedih karena yang dikabarkan Quran itu sedih, ikut gembira karena yang dikabarkan Quran itu gembira, ikut bahagia karena Al-Quran memerintahkan bahagia. Dan ia mengikuti dengan mematut ayat demi ayat untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Belajar untuk bagaimana mengetahui tafsir dari Quran. Dan belajar dengan sesungguh-sungguhnya walaupun dengan pengorbanan yang luar biasa, bagaimana menjadikan dirinya adalah Al-Quran yang berjalan. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang terdekat Rasulullah, ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu Quran yang berjalan. Proses untuk bisa menjadi Quran berjalan itu diawali dengan bagaimana mentransformasi Quran itu dalam diri kita. Kapan transformasi Al-Quran paling efektif itu dilakukan? Lihatlah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Apapun selimut itu, apakah selimut yang hakiki ataukah selimut yang maknawi? Apakah selimut dengan artian selimut itu sendiri atau selimut yang maknanya kemalasan, kebodohan, dan apapun makna itu. Kum, bangunlah di malam hari. Illa qalila, walaupun sedikit. Ana ngono ya 2 menit. Ya ngono ya 5 menit. Sedikit itu menurut Allah, bukan menurut panjenengan, karena yang memerintahkan Allah. Kita itu cuma mendapatkan instruksi. Sedikit itu kemudian dijelaskan kurikulumnya. Nisfahu, separuh malam. Ya ukurannya 4 jam. Jenengan sepakat boleh, tidak sepakat boleh. Kalau enggak sepakat ngitung dewi. Awingkus minhu qalila. Ternyata orderan banyak. Anake yo akeh. Kesibukan banyak, dikurangi sedikit dari separuh jadi 1/3. Auzid alaihi, atau kamu tambah dari separuh jadi 2/3. Ini sejak awal turun tidak ada perubahan, juga tidak ada kebijakan. Karena akhir zaman, karena 2021 maka ada dispensasi jadi 1/6. Wonten nanti niku, mboten diralat kok niku. Ya pilihannya cuma itu. 2/3, separuh atau 1/3 malam. Itu kalau A 2/3 malam, B separuh malam, C 1/3 malam. Bapak Ibu milih yang mana? Mesti milih D. Lah ora disebut. Lah nek saya 30 menit itu gimana? Niku nembe latihan, proses mendekati kurikulum. Selamanya panjenengan tidak akan pernah jadi manusia sempurna yang disebut oleh Allah kecuali memenuhi kurikulum ini. Semua anak-anak ini tidak akan pernah dikasih nilai oleh ustadz-ustadzanya itu nilainya A, sempurna, kecuali sesuai dengan kompetensi. Sesuai kompetensi, sesuai dengan kurikulum. Lah kalau sesuai dengan kurikulum ya memang 2/3. Dan itu dulu Rasulullah sudah mencontohkan, mensimulasikan bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Nah ya napa saged. Ya kita juga sedang latihan. Maka anak-anak ini tujuannya menghafal Quran itu agar bisa membaca Quran bil ghaib. Kalau belum bisa membaca Quran bil ghaib, ya membaca Qurannya ya bil qiraah. Bukan berarti qiyamul lailnya dihapuskan, tetap sholat malamnya, kurikulumnya juga tetap, cuma masalahnya belum selesai hafalan, maka sambil membaca.
Ini sedang kita latih Bapak Ibu. Kami juga sedang berlatih bagaimana sholat tahajudnya itu dari mulai 1 jam, nanti menuju 2 jam, nanti menuju 3 jam, nanti menuju 3 sampai 4 jam. Kalimat kami datar, tapi bagi anak-anak itu bikin redek. Wih tenane, remuk duwe pembina kaya ngene ya. Baru tiap malam Ahad. Tapi malam Ahad kemarin saya ikut, tapi enggak ikut sholat, ikut menyaksikan qiyamul lailnya ustazah di Pondok Putri yang sedang dibangun. Saya ikut senang karena 1 juznya itu berjalan cepat. Ternyata ustazah favorit dan ustadz favorit yang jadi imam itu kalau bacanya cepat. Tapi suaranya orang mendayu-dayu, orang urusan. Anak suwe itu tak suwe no. Macamnya ke suwe no, tek langsung tang rampung. Nah nanti di Ramadan mudah-mudahan Bapak Ibu ikut mencoba melatih. Di Ramadan kemarin rekornya itu baru 21 kali khatam. Ini kita ingin perbarui rekor. Kalau Ramadan yang dulu itu rekor masih dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. 60 kali khatam. Saya tidak tahu apakah rekor ini akan diselip oleh anak-anak kita menjadi 60 kali khatam tambah 1 lembar. Menang gitu nih. Tapi kayaknya ya berat itu ya. Kenapa kita harus menanam ruh dan menumbuhkan dari ruh ini kesibukan berupa ta'allamal Quran wa 'allamah. Endingnya di hadis yang ketiga ini. Mathalul mu'min. Kalau enggak mengikuti dari awal kita enggak paham, hanya sekedar permisalan. Hanya sebuah analog. Tapi bagi yang mengerti awalnya dari sini menuju sini dan akhirnya menjadi ini baru paham. Masa belajar Quran, mengajarkan Quran kok bisa menjadi sebaik-baik manusia, menebar kemanfaatan itu dari mana bisa ketemu? Mathalul mu'min, permisalan seorang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Quran. Mukmin baca Quran, mathalul utrujah. Itu permisalannya seperti buah utrujah. Mohon berkenan kalau punya Google itu ditulis utrujah. Keluarnya kok jeruk. Padahal disifati rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Utrujah yang disifati itu aromanya itu harum, rasanya juga enak. Saya juga buka ini, tapi kok kurang sepakat dengan utrujah. Dengan sitrun, dengan buah jeruk. Ya sedep, seger, tapi nek rasanya enak kok enggak. Saya lebih suka duren. Bapak Ibu yang suka durian angkat tangan. Mesti lebih banyak. Aromanya sedap, rasanya itu Masya Allah. Maka disebut King of Fruits. Rajanya buah itu durian. Pokoknya orang mangan durian, itu orang mangan buah-buahan sing sesungguhnya. Oh, mukmin yang membaca Quran itu aromanya harum. Namanya harum. Dan rasanya dirasakan di sekitarnya itu begitu nikmat. Maka kita visikan untuk anak-anak kita setelah ahli Quran adalah akhlakul karimah. Kemudian bermanfaat. Ngapain kita jadi ahli Quran kalau tidak berakhlakul karimah? Akhlakul karimah itu tidak mungkin didapatkan kecuali bersama dengan Quran. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka disebut oleh Rasulullah,
taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sulit didapatkan kecuali kita bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah itu sulit didapatkan kecuali kita menjadi ahli Quran. Maka diawali setelah alif lam mim yang dibaca oleh anak-anak kita tadi, dzalikal kitab, ditunjuk itulah Al-Qur'an. La raiba fi, sedikit pun tidak ada keraguan, 100% itu benar. Maka memperjuangkannya kalau tidak totalitas itu ya kebangetan, jelas-jelas disebut oleh yang maha benar itu benar. Maka ikutilah dan bersamailah, minimal membacanya itu disenangi. Karena pada ayat yang kelimanya ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka yang bersama dengan Quran, mengimani hal-hal yang belum tampak hari ini, membersamainya dengan Quran, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu dipastikan kesuksesannya. Kalau yang ngomong itu hanya seorang ustadz, seorang manusia, kita itu tidak percaya. Tapi kalimat itu dari Allah Azza wa Jalla, pemilik kesuksesan, mereka pasti sukses. Al-Imam Syafi'i itu di saat ajal menjelang ditangisi putrinya. Kasihan lihat bapaknya nasibnya gimana. Kalau kita hari ini kan nanti husnul khotimah apa enggak ya. Kalau kita itu masih begitu ya. Zaman itu ya lucu. Maka, nak, kenapa kamu nangis? Sungguh bapakmu ini sudah menghatamkan di rumah ini. Selain rumah enggak dihitung. Bapakmu ini sudah menghatamkan di rumah ini 4.000 kali khatam. Khusus untuk menyambut suasana seperti ini. Hari keguncangan, hari perpisahan, hari yang menyedihkan, hari yang menakutkan. 4.000 kali khatam itu di rumah, belum di luar rumah. Maka kemudian kesedihan itu sirna. Apa yang kita siapkan dari sesuatu yang kita takutkan? Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mencontohkan, kita tidak mengikuti contoh baik ini. Mathalul mu'min, permisalan seorang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak suka baca Quran, mukminnya tetap. Tapi perumpamaannya seperti kurma. Lari halah, tidak ada aromanya sedap tapi rasanya itu enak. Ada bapak ibu yang pernah kemudian tergoda dengan aroma kurma. Masya Allah, sukari, mantap. Ini aroma ajwa. Mesti ngapusi. Lewong kurma kok ada aromanya gitu loh. Kalau rasanya manis, rasanya enak, iya. Mukmin yang tidak suka baca Quran, kurma. Wih ya enak. Tapi gak sedep, gak seger. Lah tiba-tiba kok kalimat dalam hadis Rasul itu bergeser. Al-munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'an, munafik yang masih mau baca Quran. Padahal rumusnya munafik itu gak baca Quran. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak membaca Quran kecuali sedikit. Sesuatu yang paling saya takutkan dengan sedikit membaca Quran itu mulai warna iman kita itu bergeser menjadi ada sedikit kenifakan. Kamatsalir raihanah, seperti bunga. Munafik yang enggak baca Quran itu masih bagus. Bunga itu dilihat itu, lihat itu bagus, aromanya harum. Tapi jangan coba-coba ini dijadikan kuluban, pahit.
lalapan, pahit juga. Tidak direkomendasikan. Mending bayam yang tidak harum. Mending kenikir yang mungkin aromanya kurang. Ini pahit. Ada yang pernah lalapan bunga kenanga? Ada siji-siji gitu, mawar. Itu kalau terjadi mengerikan. Ojo-ojo guyune terus jadi ganti. Awalnya ketawanya renyah terus jadi hihi, kok berubah mangan kembang. Rehana pahit tapi harum. Bacaan Qur'annya tetap harum loh, tapi pahit. Yang paling parah al munafik, sudah munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an tapi tidak membaca Qur'an. Ya jane ya bener. Tapi kadang-kadang kita butuh perumpamaan yang bisa langsung mudah dicerna. Kama dalil handullah. Handullah itu saya lihat gambarnya seperti gambar buah semangka tapi rasanya pahit. Seperti buah semangka tapi rasanya pahit. Menurut Bapak Ibu niku napa niku? Saya suka terjemahan saya sendiri. Handullah itu lebih suka saya sebutkan sebagai pari. Bapak Ibu pernah mencium aroma harum pari? Masya Allah, harumnya pari ini. Mesti ini halu ini. Lewong pari kok harum. Wis enggak harum, coba dicicipi. Gadu pari. Sama dikasih cabai atau sambal, tetep pahit. Wong itu dikasih gula aja tetep pahit. Munafik yang tidak baca Quran itu tidak harum juga tidak enak, pahit. Begitulah kira-kira memudahkan kita memahaminya. Tergambarnya itu lebih simpel, lebih sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadilah mukmin yang harum, jadilah mukmin yang enak secara dirasakan, bisa dinikmati, bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas itu didapatkan karena dia menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Bagaimana bisa menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama kalau dia itu meyakini bahwa bersama dengan Qur'an untuk ta'allama wa 'allamal Qur'an hakikatnya adalah menjadi ahlullah dan menjadi hambanya yang khasah, hambanya yang istimewa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita dirahmati, dimudahkan untuk menjadi bagian daripada rombongan dan kafilah besar Quran ini. Sehingga senang kita dengan Quran, anak-anak kita juga senang dan kemudian ini membias di sekitaran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara materi sudah selesai. Tapi kami tidak biasa menyampaikan materi hanya sekedar kata-kata. Ini harus dibuktikan seberapa cinta kita kepada Quran. Di momen seperti ini sudah ngumpul, maka teramat sayang kalau kita itu tidak berusaha untuk menjadi bagian dari Quran, baik secara doa, baik secara harta. Dari ustadzah dan dari teman-teman fundraising biasanya sudah menyiapkan amplop untuk bisa diisi, ditinggal di sini bukan dibawa pulang. Cara ngisinya cuma sederhana kok. Kami menggunakan istilah itu luber. Ternyata luber itu bukan hanya untuk pemilu saja. Luber itu langsung. Jadi jangan nunggu. Nanti setelah kami akan transfer, biasanya lali. Lewong kita itu mau ngambil 100.000 saja itu disamber kok sama setan. Baru dari dompet set. Ayo, nanti. 100.000 mbok yo dipikir. Kamu tuh masih perjalanan bensinnya itu loh. Ya, ganti yang 50.000. Ojo sembrono. 50.000 itu genah apa kuwi? Ngambil yang 20.000. Blonjo kuwi. Mbok yang mikir bijaksana. 10.000. Wijajane anak. Akhirnya milih yang 2.000. Parkir yo, jadi pikir. Mbok yo dipilih yang bijaksana hidup itu. Akhirnya milih sing 1.000. Podo 1.000 ku aja sing anyar. Akhirnya yang lungsek gitu. Yang lungsek dipilih itu ya.
Ya Allah, kalau Bapak Ibu pengen menang atas setan dengan mengelabui setan, caranya ambil yang 1000-an saja. Set. Itu terasa ringan nih, di dompet set ini. Tapi begitu amplop sudah lewat, masuk lagi dengan secepat kilat, set ganti dengan yang paling besar dan paling banyak. Nah, kapokmu kapan tak hapusi setan begitu ya. Kalau ngapusi setan begitulah, modelnya begitulah. Kalau perlu dompetnya dikeluarkan, keluarkan yang untuk sangunya pulang, sisanya ditinggalkan saja. Alhamdulillah aku ora nggo dompet gitu ya. Mesti nek sing ceramah ustaz kayak mesti harum gayane iki dompet kon ngetokke, aku wis siap-siap. Antisipasi gitu ya. Ternyata di dalamnya ada suratnya. Komitmen, saya sudah paham, saya juga sering ditipu setan masalahnya, jadi ya paham, maka menyertakan di amplop itu ada kertas, ada pulpennya. Sudah belum bawa, ya sudah dituliskan saja. Tidak ada uang, ya barang. Kadang-kadang memberikan barang itu berat, memberikan uang itu berat, tapi kalau uang insya Allah pasir 10 rit, ya masya Allah, batu batas, sudah apapun yang panjenengan itu punya, agar itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ustadz dan ustadzah bukan hanya Bapak Ibu saja, termasuk ustadz dan ustadzahnya, termasuk santri dan santriwan semuanya, karena langsung yang keduanya itu umum untuk semuanya. Semua berarti termasuk ustadz. Ya, saya juga dikasih amplopnya, begitu maksudnya, langsung umum, isinya bebas. Tidak harus uang, cek boleh, tidak harus cek saja, ATM boleh, tidak harus ATM, BPKB boleh, tidak hanya BBM, sertifikat boleh. Lene anaknya piye, ojo. Ini sudah banyak anak kita yang inder daftar banyak gitu ya, kecuali ya sudah ikut terdaftaran monggo. Bas rahasia. Makanya dikasih amplop ketika berapapun sudah dituliskan, kemudian atau berapapun dimasukkan dalam amplop sudah ditutup. Kalau ada yang teman sampingnya, pinten Pak, rahasia. Lah kok sama ibunya ditelepon, piro Pak, rahasia. Begitu pulang naik mobil, mau piro Pak? Kita emang sak yuto, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak memang sangone kuwi tok lho Pak. Waduh, kita terjebak dalam sedekah. Berarti terjebak dalam kebaikan. Alhamdulillah. Jadi silakan diisi, jawablah yang mudah. Kalau anak-anak sudah kami latih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum biasa berlatih. Mereka itu kami latih kalau seperti itu bertanggung jawab. Mananya mereka yang jawab, yang nanggung tetap bapak ibunya gitu ya. Jawab tulis wae sak karepe ini. Gitu yang ditagih bapak lho, iki tagihannya dari mana? Anaknya yang nulis. Loh kok kamu nak? Loh saya suruh jawab kok. Yang nanggung kan bapak. Inilah makna bertanggung jawab. Anaknya yang jawab, bapaknya yang nanggung. Mudah-mudahan harta kita menjadi barokah. Memberi syafaat lahirnya para penghafal Quran. Saya itu kadang suka membayangkan yang aneh-aneh. Ketika tidak masuk ke dalam surga itu kok kayak ada yang nyangkut di punggung kita. Ditarik-tarik. Ini apa tuh? Ternyata ketarik ke atas. Ini apa yang narik ini? Ternyata itu adalah batu bata. Ternyata itu adalah semen. Ternyata itu adalah 100.000. Ternyata itu adalah transferan kita yang memaksa kita jenengan tempatnya adalah di tempat kemuliaan karena sudah membiayai sebuah amalan berapa kemuliaan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sudah diisi dan nanti ada timnya yang akan ngambili Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak ikhlas ketika nuliskan itu? Tidak masalah. Ikhlas itu antara panjenengan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting banyak Bapak Ibu. Jadi Ustaz saya enggak ikhlas ini, saya kadung nulisnya pengennya 1.000, pengennya 100.000, ini kok kelebihan 0 jadi 1 juta. Pengennya 1 juta kok kelebihan jadi 10 juta. Enggak apa-apa.
kami ikhlas menerimanya. Tapi kami enggak ikhlas, enggak apa-apa, itu urusan jenengan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting banyak, biar cepat segera banyak yang bisa kita biayai, banyak yang bisa kita hasilkan dari para penghafal Quran selanjutnya. Saya mestinya cukupkan sampai di sini kemudian duduk kembali, tapi kayaknya nanti begitu duduk mesti dipanggil lagi karena disuruh mendoakan. Daripada saya duduk terus dipanggil lagi, kita langsung mendoakan di sini saja. Biar tidak 2 kali naik turun karena sudah mendekati waktu zuhur. Monggo Bapak Ibu ya sudah diisi, biar diambil oleh tim. Saya akan mendoakan, mohon diaminkan, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi panjenengan, hartanya, keluarganya, usahanya, waktu dan usianya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarganya ya Allah. Berkahilah harta-hartanya ya Allah. Berkahilah usaha-usahanya ya Allah. Berkahilah waktu dan usianya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi auladina wa barik lana fi awqatina wa amarina birahmatika ya arhamar rahimin. Berkahilah keluarga-keluarga kami, berkahilah harta-harta kami, berkahilah usaha-usaha kami ya Allah. Berkahilah anak-anak kami ya Allah. Berkahilah umur dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Asyarakumullah fima a'taitum wa barakallah fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Asyarakumullah fima a'taitum wa barakallah fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallah fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ya Allah, pahalailah yang disedekahkan ya Allah. Berkahilah yang disisakan ya Allah. Jadikan sebab terampuni seluruh dosa-dosanya, sepenuh kesalahan-kesalahannya. Bersihkan mereka dari seluruh masalah-masalahnya. Kabulkan dari seluruh hajat-hajatnya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah segala problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, yang menyejukkan hati kami dengan ketaatan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullakum. Matur suwun jazakumullah atas kerawan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mohon doanya selalu untuk kami, para pengasuh, para pengurus, diberikan keistiqomahan. Keistiqomahan kami mudah-mudahan menjadi keistiqomahan bagi anak-anak kami dan anak-anak panjenengan sekalian. Jadikan keberkahan dari sepenuh yang Allah berikan kepada kami, sehingga keberkahan itu bisa
dirasakan oleh anak-anak kami dan dirasakan oleh umat sebagai sebuah kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Umar Fakihuddin atas doanya dan juga untuk setiap untaian nasihat-nasihatnya yang terus menginspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sampailah kita pada penghujung acara. Tentulah ada khilaf, sikap, dan tutur kata kami berdua yang tidak kami sengaja. Untuk itu, kami mohon perkenannya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian memaafkan kami berdua. Saya Aisyah Mar'atus Salihah dan saya Lutfia Amalia mohon undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Sebelumnya, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.